Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru 2020-2021, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengizinkan sekolah di 104 kabupaten kota berstatus zona hijau menggelar kelas tatap muka. Pemerintah juga meminta kelas tatap muka ini memprioritaskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi terlebih dahulu. Tapi sayangnya pemirsa, pelaksanaannya di sejumlah daerah justru mengundang keprihatinan banyak pihak. Selain terkesan dipaksakan, sejumlah sekolah tidak punya pilihan lain selain kelas tatap muka karena peserta didik tidak memiliki alat untuk belajar secara daring atau jarak jauh. Berikut laporan khas redaksi. Memasuki tahun ajaran baru 2020-2021, pandemi COVID-19 membuat pembelajaran dilaksanakan dengan cara berbeda-beda. Hanya sejumlah daerah dibolehkan untuk membuka sekolah dengan proses belajar tatap muka atau datang langsung ke sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim hanya mengizinkan 104 kabupaten kota berstatus zona hijau yang bisa menggelar kelas tatap muka. Di samping harus memperhatikan protokol kesehatan, pembukaan sekolah ini diminta dilakukan secara bertahap antar jenjang pendidikan, di mana memprioritaskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi terlebih dahulu. Tapi memang ini semua keputusannya kepala daerah, keputusannya kepala sekolah, dan bahkan keputusan orang tua. Kalau misalnya sekolahnya boleh buka, orang tuanya masih tidak merasa nyaman, orang tuanya bebas untuk tidak menyekolahkan anaknya dulu. Dan itu tanggung jawabnya sekolah untuk memastikan bahwa anak itu tidak terdiskriminasi karena dia mau di rumah. Pada praktiknya di lapangan yang terjadi pada Senin kemarin di sejumlah daerah justru menimbulkan perdebatan. Di Jawa Barat belum ada satu sekolah pun yang siap melakukan sekolah tatap muka pada masa pandemi COVID-19 di zona hijau di kota Sukabumi. Kegiatan belajar mengajar masih berlangsung secara daring dan luring sembari menunggu kesiapan sekolah. Di kota Jambi, kehadiran murid-murid di hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru hanya mencapai 30%. Meski sekolah telah mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat bagi tenaga pengajar dan peserta didik, banyak orang tua siswa yang memilih untuk belajar secara daring. Di Jawa Timur, sejumlah sekolah di Jombang mulai memasukkan siswa barunya dengan menerapkan standar protokol COVID-19 secara ketat. Sementara untuk hari berikutnya, siswa akan mengikuti pembelajaran secara daring. Meski begitu, sejumlah orang tua mengaku tetap khawatir dan lebih memilih pembelajaran tetap secara daring daripada tatap muka. Kalau saya semoga ya pandeminya cepat selesai biar anak-anak bisa belajar di sekolah. Tapi di musim seperti ini senang anaknya masuk sekolah atau belajar di rumah? Kalau ini saya senang di rumah. Ironinya, meski sistem belajar secara daring lebih aman bagi peserta didik, pihak orang tua murid dipusingkan oleh biaya pembelian kuota internet untuk anak-anak mereka. Anak saya ada 3 orang yang sekolah, yang 1 SMP dan yang 2 SD. Untuk pengeluaran kita bisa minimal itu untuk 3 anak bisa 250.000, 350.000. Itu pun tergantung sesuai kita buka YouTube atau bagaimana gitu. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, SDMI Nurul Islamiyah, Kecamatan Kemang, bahkan terpaksa memanggil seluruh muridnya lantaran rata-rata mereka tidak memiliki smartphone maupun perangkat belajar secara online. Ingat memang kalau di kampung kan susah ya. Masalah COVID ini orang-orang rata-rata pada cuek, tapi tetap kita sebagai sekolah mengikuti anjuran pemerintah. Rencananya kita kalau sudah normal, walaupun belum normal banget, kita mau kelasnya di rolling aja, misalkan 10 anak satu kelas. Hal ini pun mengundang keprihatinan sejumlah pihak. Sejumlah pengamat meminta daerah yang diizinkan membuka kembali sekolah secara tatap muka harus dipastikan tidak ada penambahan kasus baru COVID-19 lagi. Protokol kesehatan yang dijalankan pihak sekolah juga harus dilakukan dengan ketat. Nah, oleh karena itu, yakinkan daerah itu hijau, baru boleh masuk sekolah dengan protokol kesehatan yang
ketat. Pakai masker, pastikan pakai masker yang benar. Kalau bisa jam masuknya juga dibedakan. Kalau misalnya kelas 1 ke jam 7, kelas 2 jam 8, kalau bisa kelas 3 jam 9. Di samping itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah hendaknya juga memiliki ragam solusi terhadap murid-murid yang tidak memiliki perangkat untuk belajar secara online. Karena tentunya masalah pendidikan dan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Tim Liputan Transmedia.